Oh, dari situ saya mulai berpikir gitu kan. Terus teman saya bilang ya kalau kamu sudah merasa yakin, ya kamu kalau bisa sih ya bersahadat gitu. Maksudnya jangan menunda-nunda lah, karena kan kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan ya kan. Kita nggak tahu kita itu matinya kapan gitu. Kita ini kan kalau bisa mati dalam keadaan Islam gitu. Karena kan hanya orang yang mengucapkan kalimat syahadat yang mendapat jaminan dari Allah gitu kan akan nanti diselamatkan gitu kan di yaumil akhir gitu, di akhirat nanti maksudnya. Jadi saya di situ ya udah kata teman saya, kalau misalnya kamu yakin ya kamu bersyahadat aja gitu maksudnya. Ya saya bilang ya saya sih setelah saya menonton semua hampir video-video Dokter Zakir Naik itu udah saya tonton semua gitu. Jadi saya penasaran kan, saya nonton lagi, ada perdebatan lagi dengan orang yang dari agama mana gitu kan. Dokter Zakir Naik kan mengutip dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat Bible gitu kan, semua dikutip. Dari situ saya berpikir, oh ternyata Islam gitu kan, memang yang agama yang dari Allah itu ya cuma Islam, ya kitab suci yang terakhir itu ya cuma Al-Quran, Nabi terakhir itu ya cuma Nabi Muhammad gitu, bukan Nabi Isa gitu. Karena menurut saksi Yehova kan Nabi terakhir itu Nabi Isa atau Yesus. Jadi kan nggak beriman kepada Nabi Muhammad, nggak beriman kepada Al-Quran. Nah itu kesesatan mereka itu, saksi Yehova itu ya di situ gitu. Walaupun secara ketuhanannya mereka ketauhid gitu kan, nggak menuhankan Yesus, tapi mereka nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, nggak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci terakhir gitu. Jadi menurut mereka cuman Yesus, Nabi terakhir, Bible, ya kitab suci gitu yang dari Tuhan gitu kan, mereka nyebutnya Tuhan atau Allah Yehuwa itu kan. Maaf. Saya tahun 2015 bulan bulan April itu saya bersahadat. Berarti udah 7 tahun lebih ya, udah 7 tahunan. Dan itu di Serang, di Baros saya bersahadatnya di Serang. Itu. Kalau keluarga besarnya, orang tua dan saudara-saudara, jadi gimana latar belakang agama? Kalau saudara-saudara saya, kebetulan saya punya kakak dua, kakak laki-laki. Yang pertama udah meninggal karena sakit. Tadinya Buddha waktu sekolah kan sama kayak saya juga Buddha dulu. Terus pas menikah dia jadi masuk Katolik. Nah sekarang istri yang keduanya kebetulan Muslimah, dia jadi masuk Islam gitu. Kakak saya yang nomor dua. Kalau kedua orang tua, kalau mama saya Buddha Jepang. Mama saya agamanya Buddha Jepang. Kalau papa saya sudah meninggal, sudah almarhum. Jadi ketika saya menjadi mualaf, papa saya udah nggak ada gitu. Dulunya papa saya Konghucu. Jadi sebenarnya mama saya juga dulu Konghucu. Jadi suka ke kelenteng itu kan. Saya dari kecil juga sering diajak ke kelenteng gitu kan. Cuma karena saya sekolahnya Buddha, ya saya suka ke wihara juga. Ke wihara karena pelajaran sekolahnya agamanya Buddha gitu. Cuman mama saya waktu saya kelas SD apa kalau nggak salah dia diajakin temennya masuk Buddha Jepang. Sekarang dia jadi Buddha Jepang mama saya gitu. Menikah lagi dan jadi masuk Islam, saya masih dalam keadaan kafir gitu. Saya belum memeluk Islam gitu kan. Cuman memang kebetulan teman-teman saya memang banyak yang Muslim gitu. Saya juga sedikit banyak tahu lah mengenai Islam itu, seperti tapi nggak tahu syariatnya ya. Cuman tahu oh Islam itu ya orang-orangnya tuh ya baik-baik, karena teman-teman saya juga orangnya nggak ada yang fanatik gitu ya. Tapi yang saya nggak suka waktu itu dari ajaran Islam itu sebenarnya mengenai poligami gitu. Karena saya tahu kan poligami itu kan punya punya istri boleh lebih dari satu. Nah karena saya waktu itu Kristen, saksi Yehova juga kan, saya kan dalam saksi Yehova juga kan nggak boleh ya punya istri lebih dari satu. Oh, sebentar. Tadi jadi awalnya Buddha, lalu pindah menjadi Kristen. Saksi enggak, awalnya Buddha. Terus saya pertama kali saya tahu itu pertama kalinya saya tahu Bible itu saya belajar dengan saksi Yehova. Tapi sebelum saksi Yehova saya sempat ke gereja-gereja Protestan karena dekat rumah mama saya kan ada gereja Protestan tuh GKI. Saya ke situ tapi cuma sekedar ya ibadah setiap hari Minggu aja gitu, ke gereja gitu kan. Tapi saya nggak terlalu tahu ajarannya seperti apa gitu kan, Trinitas apa segala saya nggak terlalu paham lah. Saya ikut katekisasi sempat, cuman nggak gitu terlalu membosankan gitu ya menurut saya. Jadi saya cuma ikut sekali atau dua kali saya udahan. Nah saya mulai serius belajar Bible itu pada saat belajar jadi saksi Yehova ini. Saksi Yehova kan mereka itu kan memang benar-benar mempelajari Bible gitu ya. Jadi dari Bible gitu dibahas dan mereka nggak menuhankan Yesus. Jadi kan
menurut saya itu saksi Yehova itu lebih masuk di akal gitu dibandingin dari ajaran-ajaran Kristen yang yang katanya ada dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti begitu kan. Kalau berdoa gitu kan mereka suka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau saksi Yehova kan enggak, cuman dalam nama Yesus gitu aja kan, dan berdoanya kepada Allah yang namanya Yehova gitu. Jadi nggak menuhankan Yesus. Nah di situ di saksi Yehova saya belajar itu lama sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi walaupun orang tua saya nggak setuju gitu, mereka tuh saksi Yehova sesat gitu, ngapain lo gitu belajar orang saksi Yehova gitu. Cuma saya pikir lo sesat di mana, kan mereka orangnya baik gitu ya, nggak mengajarkan keburukan gitu kan, orangnya baik-baik itu, ramah-ramah, persaudaraannya gitu baik. Nah saya pikir ya nggak masalah, saya ngumpet-ngumpet belajar gitu kan, karena belajarnya cuma beda gang itu, rumah sama gang rumah mama saya ngumpet-ngumpet belajar sampai saya dibaptis. Terus saya mengabar dari rumah ke rumah juga sempet. Nah saya ketika mengabar itu saya dikasih tahu tuh sama pengabar itu jadi kayak misionaris. Jadi saya tuh ke rumah-rumah, iya ke rumah-rumah, saya ngetok pintu misalkan, selamat sore Bu gitu, permisi Ibu ada waktu sebentar, misalkan saya di sini mau ngobrol nih sama Ibu gitu mengenai kabar baik gitu kan, tapi kita diwanti-wanti jadi nggak boleh masuk ke rumah Muslim gitu. Kalau rumah orang Muslim itu jangan dimasukin. Nah saya sempat dalam hati sih ada pertanyaan gitu, kenapa kok orang Muslim itu nggak boleh dimasukin? Karena kan kalau dalam Kristen justru kan kita harus memberitakan Injil kepada semua orang, ya kan? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Tapi kenapa kok orang Muslim nggak boleh dikasih tahu? Saya sempat ada pertanyaan, tapi saya nggak menanyakan itu ke ini penatua, kan disebutnya penatua ya, kalau mereka bukan pendeta, karena mereka itu prinsip mereka begini, karena kalau kita kan tinggal di Indonesia ini kan mayoritas Islam, kita nggak mau nanti terjadi ribut karena masalah agama, karena kan di Islam itu kan nggak boleh ya mempengaruhi seseorang untuk pindah ke keyakinannya kita gitu. Jadi ke orang Muslim jangan, katanya, untuk menghindari konflik, mendingan kita memberitakannya kepada misalkan sesama Kristen gitu, kepada orang Kristen, kepada orang agama lain lah, Buddha boleh, Hindu boleh gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke rumah orang lihat ada tulisan-tulisan Arab gitu, atau misalkan orangnya kelihatannya dia Muslim gitu ya, pakai kerudung atau apa, ya kita lewatin aja rumahnya, katanya gitu. Nah jadi ya seperti itu. Jadi saya dilatih untuk bagaimana caranya kita berbicara kepada yang punya rumah, kita menawarkan dari majalah yang kita bawa, memberitakan kabar baiknya itu melalui majalah itu gitu kan, melalui majalah disebutnya Menara Pengawal seperti itu. Jadi ya lumayan juga sih, saya lumayan juga mengabar, dan terakhir saya keluar itu dari saksi Yehova karena saya merasa kok kayaknya mereka itu terlalu mengekang gitu ya, terlalu banyak aturan-aturan yang kita itu kalau dalam bersosialisasi aja dibatasi gitu, kayaknya kalau bukan sama sesama saksi Yehova tuh nggak boleh gitu. Jadi kita mau berteman baik, mau apa harus dengan sesama saksi Yehova gitu. Terlalu banyak peraturan gitu kayaknya. Saya jadi sempat vakum juga waktu itu, sempat vakum karena kan saya waktu itu punya teman dekat di luar dari saksi Yehova. Nah mereka itu mengecam gitu, maksudnya kenapa saya berteman sama mereka itu. Saya sempat vakum, jadi saya sempat agnostik juga waktu itu. Saya sempat udahlah nggak mau ke gereja mana-mana gitu kan. Maksudnya saya udah karena saya pikir tadi saksi Yehova ini yang paling terbaik gitu kan, udah nggak ada agama tuh selain yang baik selain saksi Yehova gitu. Cuman karena mereka memperlakukan saya begitu, saya sempat kecewa juga gitu kan, maksudnya kok kayaknya terlalu banyak peraturan yang mengekang gitu ya, maksudnya. Terus mereka juga dibilang sesat-sesat segala macam, karena nggak punya gereja gitu kan, nggak diakui dalam Kementerian Agama gitu, Departemen Agama maksudnya. Jadi saya sempat merasa udahlah mendingan saya nggak mau aktif dulu gitu. Disamperin ke rumah, kenapa nggak ke ini lagi, ke perhimpunan, kan disebutnya Permau dulu, saya bilang gitu kan, sempat didatengin juga beberapa kali gitu kan. Ya udah akhirnya saya ketemu dengan mantan suami saya yang gereja itu, yang Kristen itu kan, yang dari gereja Bethel. Saya menikah juga secara Kristen gitu di Bandung waktu itu. Itu sih Aki ceritanya. Masih panjang ceritanya. Wah ini bisa jadi film tersendiri nih, film tersendiri. Baik, tadi dari Yehova, kemudian agnostik, kemudian sebelum ketemu Islam ke agama apa lagi? Nggak ke agama mana-mana, cuman kalau di Bandung itu saya diajak ke gereja Bethel ya saya ikut, tapi cuman ikut aja gitu. Jadi saya nggak terlalu mengimani, cuman sekedar formalitas gitu, karena diajak suami kan, namanya juga diajak suami ke gereja, ya udah ikut, ya nyanyi gitu kan. Tapi hati saya tuh nggak ada di sana gitu, karena Yehova kan dulu kan nggak diajarkan menyembah Yesus gitu. Nah nggak di sana hati saya, ya udah pas saya ada peristiwa, kan kebetulan mantan suami saya itu juga kan melakukan KDRT gitu ya. Nah saya pisah jadinya tuh sama dia, saya tinggal di Jakarta
gitu. Nah ketika di Jakarta itu jadi saya mulai sedikit banyak tahu lah gitu, mulai bergaul dengan orang-orang Muslim di situ kan. Saya mulai banyak kenal dengan orang Muslim, teman-teman saya juga banyak yang mengenalkan saya tentang Islam, kasih-kasih video Dr. Zakir Naik seperti itu. Nah saya ketika saya tahu dari Dr. Zakir Naik itu, saya banyak belajar justru dari video Dr. Zakir Naik. Jadi di situ Dr. Zakir Naik kan sudah melakukan studi perbandingan agama ya, semua kitab suci sudah dibaca. Jadi saya pas Dr. Zakir Naik berdiskusi dengan orang-orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, saya di situ langsung berpikir, oh ternyata yang selama ini saya pelajari itu di Saksi Yehova itu ternyata masih ada lagi nih kitab suci yang nggak ada kontradiksi gitu loh. Kalau Bible itu kan masih ada kontradiksinya, ya kan? Kalau setelah dilakukan studi perbandingan oleh Dr. Zakir Naik, Bible itu masih banyak kontradiksi di dalamnya, gitu kan? Nah, tapi Al-Quran ini nggak ada, gitu loh. Dari mana saya yakin? Karena di dalam Al-Quran itu kan disebutkan mengenai apa pembentukan janin, terus ada lagi masih sidik jari segala macam, terus ada yang api di dasar laut belum diketemukan sudah dicatat di Al-Quran, terus ada lagi yang laut yang ada dua rasa, ya kan? Terus ada lagi banyak macam dah yang di surat Ar-Rahman itu kan yang ada dua laut itu seperti ada dinding membatasi itu. Nah, terus ada sungai di dasar laut. Nah, di situ ada bintang mengetuk, masih banyak lagi gitu. Jadi saya, oh iya ya berarti di dalam Bible kayaknya nggak ada yang kayak ginian gitu kan. Kok di dalam Al-Quran itu lengkap banget, selain mengatur sistem peradaban manusia itu bahkan secara sains, teknologi segala macam itu lengkap gitu. Kita mau bertanya tentang apa di dalam Al-Quran itu, pertanyaan kita itu dijawab semua gitu sama Allah, karena Allah sudah tahu apa yang kita mau tanyakan, Allah sudah sediakan jawabannya gitu kan. Jadi dan juga di Al-Quran saya baca di surat Al-Imran 19 itu kan agama di sisi Allah tuh hanya Islam gitu. Jadi dari situ saya mulai berpikir keras gitu, oh ternyata selama ini saya salah gitu ya. Saya pikir Saksi Yehova itu yang paling benar gitu ya, agama yang paling benar lah karena nggak menuhankan Yesus gitu. Ternyata agama yang benar itu di sisi Allah itu cuma Islam gitu. Dari situ saya mulai berpikir gitu kan. Terus teman saya bilang, ya kalau kamu sudah merasa yakin, ya kamu kalau bisa sih ya bersyahadat gitu. Maksudnya jangan menunda-nunda lah, karena kan kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan, ya kan? Kita nggak tahu kita itu matinya kapan gitu. Kita ini kan kalau bisa mati dalam keadaan Islam gitu, karena kan hanya orang yang mengucapkan kalimat syahadat yang mendapat jaminan dari Allah gitu kan, akan nanti diselamatkan gitu kan di yaumil akhir gitu, di akhirat nanti maksudnya. Jadi saya di situ ya udah kata teman saya, kalau misalnya kamu yakin ya kamu bersyahadat aja gitu maksudnya. Ya saya bilang ya saya sih setelah saya menonton semua hampir video-video Dr. Zakir Naik itu udah saya tonton semua gitu. Jadi saya penasaran kan, saya nonton lagi, ada perdebatan lagi dengan orang dari agama mana gitu kan. Dr. Zakir Naik kan mengutip dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat Bible gitu kan, semua dikutip. Dari situ saya berpikir, oh ternyata Islam gitu kan, memang yang agama yang dari Allah itu ya cuma Islam, ya kitab suci yang terakhir itu ya cuma Al-Quran, nabi terakhir itu ya cuma Nabi Muhammad gitu, bukan Nabi Isa gitu. Karena menurut Saksi Yehova kan nabi terakhir itu Nabi Isa atau Yesus. Jadi kan nggak beriman kepada Nabi Muhammad, nggak beriman kepada Al-Quran. Nah itu kesesatan mereka itu, Saksi Yehova itu ya di situ gitu. Walaupun secara ketuhanannya mereka tauhid gitu kan, nggak menuhankan Yesus, tapi mereka nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, nggak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci terakhir gitu. Jadi menurut mereka cuman Yesus, Nabi terakhir, Bible, ya kitab suci gitu yang dari Tuhan gitu kan, mereka nyebutnya Tuhan atau Allah Yehuwa itu kan. Jadi kalau mereka bilang justru orang Islam itu katanya mencomot-comot dari Bible, dibentuklah Al-Quran. Nah, saya berpikir dicomot-comot dari Bible, dibentuk Al-Quran. Kalau kita mau comot-comot juga dari kitab suci yang lebih baik harusnya kan. Masa ini yang banyak kontradiksi kita comot-comot kan nggak mungkin gitu kan. Lagian nggak mungkin juga Al-Quran itu kan original teks gitu, bukannya terjemahan gitu. Udah nggak bisa diganggu gugat lagi, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangi. Kan Allah sendiri kan sudah menjaganya, berfirman kan Allah akan menjaganya, ya kan. Tidak ada manusia yang bisa menambahkan atau mengurangi gitu kan. Jadi di situ saya berpikir yang nggak mungkin juga lah Al-Quran itu jiplakan dari Bible gitu ya. Sedangkan Bible sendiri aja kan dari terjemahan, diterjemahkan lagi, sampai itu banyak kekacauan di dalamnya, itu ada penambahan, pengurangan, ada bahkan satu paragraf itu dihilangkan dari original teksnya gitu kan. Dari situ saya merasa yakin ya patokan satu agama itu sebenarnya benar atau enggak itu tuh dari kitab sucinya gitu loh sebenarnya. Bukan, kita jangan melihat
oh dari pengikutnya orangnya begini begitu begini begitu. Justru kalau menurut saya kalau pengikutnya itu nggak menjamin agama itu benar atau enggak, justru dari kitab sucinya. Kenapa? Kalau pengikutnya itu kan kadang mereka itu nggak menjalankan 100% syariat agamanya gitu kan. Kayak misalkan orang muslim gitu kan, kita nggak bisa vonis, oh kok dia muslim, kok dia begitu sih, kok dia kelakuannya gitu. Nah kita nggak bisa vonis, nggak bisa menghakimi orang begitu, karena kenapa? Tiap orang itu kan keimanannya berbeda-beda. Ada yang dia secara kafah, ada yang cuma Islam KTP, kayak gitu kan. Justru saya melihat dari kitab sucinya, dari syariatnya, dari ajaran agamanya gitu loh, Aki. Kalau menurut saya begitu. Jadi dari situ saya memutuskan untuk bersahadat seperti itu. Baik, Masya Allah. Ceritanya membius. Membius. Masa pencarian Islam itu berapa lama? Masa pencarian Islam udah lama sebenarnya. Saya tahu Islam tuh udah lama, cuman tahunya cuma sekedar kulitnya aja ya. Jadi kulit luarnya aja. Saya kadang bergaul dengan sesama teman muslim gitu. Teman saya kalau saya ngomong-ngomong kadang bercanda-bercanda suka kalau ditanya lu besok datang nggak, saya suka jawab insya Allah. Oh insya Allah, katanya lu muslim memang? Bukan, memang. Kok lu tahu insya Allah, katanya. Mereka tuh suka bingung karena saya sering mendengar teman-teman muslim saya kalau ditanya suka jawabnya kan insya Allah. Kadang-kadang alhamdulillah, kadang-kadang astagfirullah, kayak gitu-gitu kan. Saya suka menyebutkan itu. Jadi mereka kadang-kadang mengira saya itu muslim gitu, padahal bukan, karena saya kebanyakan tuh bergaul dengan sesama muslim, dan saya kadang suka mengingatkan teman saya bahkan yang muslimah nih, yang perempuan gitu, suka udah sholat belum gitu. Kadang saya suka nyuruh dia sholat, kadang saya suka kok lu nggak pakai kerudung sih gitu tuh. Perasaan tuh muslim yang lain tuh pada pakai kerudung, muslimah oh iya gua nanti pakainya nanti kalau udah merit. Kok kalau udah merit, saya bilang perasaan mah pakai kerudung mah harus wajib gitu ya kalau muslimah ya, kok katanya kalau udah merit baru pakai kerudung. Nah itulah kan makanya kan saya bilang muslimah itu kan nggak semuanya itu mau dari hati mereka gitu ya, mungkin belum mendapat hidayah atau apa untuk menjalankan syariat Islam gitu secara kafah. Waktu itu saya pikir oh gitu, lu kalau udah merit baru mau pakai kerudung. Saya masih nggak ngeh gitu, nggak ngeh bahwa pakai kerudung itu sebenarnya wajib bagi seorang wanita, karena saya belum terlalu tahu tentang syariat Islam. Cuman teman-teman saya sih banyak yang misalkan lu kuat nggak lu puasa gitu, suka nanya-nanya saya bilang saya kuat puasa, kenapa nggak kuat gitu. Coba lu kalau bisa nggak lu puasa sehari aja. Saya coba, saya tes gitu, saya bisa puasa gitu. Saya dapat tantangan dari teman saya nih yang muslim, dan waktu pencarian saya itu ke Islam itu sebenarnya proses yang panjang sih ya. Jadi nggak serta merta saya, karena saya tadi bilang kan sih ada keberatan masalah poligami itu kan. Tapi setelah saya masuk Islam justru saya baru tahu gitu kan, ternyata poligami itu kan sebenarnya nggak diwajibkan gitu. Jadi kan itu kan sebagai solusi gitu ya, solusi yang Allah sediakan buat manusia justru supaya ketika manusia itu misalkan nggak bisa punya keturunan gitu kan, terus solusinya ya kalau suami mau menikah lagi atas izin dari istrinya ya silakan, tapi kalau bisa bersikap adil gitu. Tadinya saya keberatannya itu saya nggak langsung masuk Islam itu karena saya merasa kok Islam tuh mengajarkan poligami sih gitu, maksudnya kok boleh sih punya istri sampai 4 gitu, karena saya belum paham gitu, belum paham mengenai syariat Islam seperti apa itu syarat untuk poligami. Jadi itu proses yang panjang juga, mungkin ada sekitar ya berapa tahun lah gitu, 2 tahunan 3 tahunan lah sampai saya merasa yakin gitu, maksudnya ya memang Islam ini ya yang paling terbaik gitu loh. Baik. Terus yakin. Masa pencarian tadi. Masa pencarian. Ya, apakah Teh Silvana itu sempat mendialogkan apa yang diperoleh dari Islam itu dengan para pendeta atau para buddha atau para ahli agama yang Enggak sih, paling saya kan udah nggak aktif waktu itu, saya udah nggak aktif, paling saya tanyanya ke teman saya aja yang suka nge-share saya link video Dokter Zakir Naik. Jadi saya nggak nanya ke penatua atau pendeta gitu, nggak. Cuman ketika saya bersahadat itu, sebelum bersahadat ya sempat saya dikasih tahu sama Pak Ustadznya gitu kan, maksudnya kamu udah yakin kamu mau masuk Islam? Saya bilang iya. Terus kan dijelaskan dalam Islam tuh kamu tuh harus begini gitu kan, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus saya tanya, memang kalau dalam Islam itu kita harus bisa mengaji? Soalnya saya kan nggak bisa bahasa Arab gitu kan. Ya memang sih nggak diwajibkan harus bisa bahasa Arab katanya, cuman kan lebih bagus gitu kan, lebih bagus lagi kalau kita bisa mengerti bahasa Arab, bisa mengaji gitu. Kalau misalkan mau baca Latinnya pun nggak apa-apa gitu, nggak bisa bahasa Arab pun berarti nggak apa-apa katanya. Terus gitu ya udah, paling cuman bertukar pikirannya dengan Pak Ustadz ketika saya akan bersyahadat aja sih gitu, Aki. Enggak dengan pendeta gitu atau penatua gitu, enggak. Lalu titik puncaknya
apa ya teh yang kemudian teh berkesimpulan ini Islam ini yang benar itu, apakah ada pemicunya atau apa kesimpulannya itu? Ya kesimpulannya ya itu dari video-video Dokter Zakir Naik yang saya tonton. Di situ kan Dokter Zakir Naik selalu memberikan jawaban gitu ya ketika dipertanyakan bahwa Yesus itu Tuhan, terus Bible itu adalah firman Tuhan gitu kan. Kan selalu dibalikkan dengan perkataan Dokter Zakir Naik selalu bilang, ada nggak di dalam Bible satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu berkata bahwa sembahlah akulah Tuhan, kan nggak ada. Ya kan, dan terbukti di dalam Bible itu banyak kontradiksi di dalamnya gitu, satu ayat dengan ayat yang lain, dan penulisnya pun gak jelas gitu kan, malah disebutnya itu kan seperti misalkan Injil karangan siapa gitu kan, itu Bible terbitan tahun berapa gitu kan disebutnya karangan, ya kan, gospel karangan siapa gitu kan, namanya karangan berarti kan itu bukannya firman Tuhan gitu. Dari situ saya merasa yakin gitu kan kalau Al-Quran ini kan jelas gak ada kontradiksi gitu loh di dalamnya. Itu di antara semua kitab suci yang paling gak ada kontradiksi tuh memang saya baca gitu Al-Quran, saya baca terjemahannya, tapi ya saya baca di situ tuh dari satu ayat misalkan di surat Al-Baqarah, terus saya baca lagi di surat lain gitu ya, itu ada pengulangan yang sama gitu loh kata-katanya gitu kan. Jadi saya merasa yakin ternyata Al-Quran ini yang menulis ini satu gitu loh, satu pribadi, yaitu Allah gitu loh. Penulisnya itu ya Allah, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad gitu. Karena kalau misalkan penulisnya itu berbeda-beda gitu ya, kayak misalnya Bible kan penulisnya banyak gitu kan, pasti banyak kontradiksi. Kalau Al-Quran kan nggak ada kontradiksi karena kan penulisnya satu gitu, yang menulisnya itu ya Allah gitu kan, melalui malaikat Jibril gitu. Jadi saya tuh merasa yakinnya tuh ya dari kitab sucinya itu, dari Al-Quran. Ketika dari diskusi Dokter Zakir Naik gitu kan, saya mendengarkan video Dokter Zakir Naik itu tuh semakin saya dengar gitu ya, semakin saya tonton gitu, saya semakin yakin ini memang Al-Quran gitu, yang bukan karena Zakir Naik itu agamanya Islam, bukan, karena Dokter Zakir Naik udah melakukan penelitian gitu, meneliti semua kitab suci gitu kan. Ini bukannya main-main gitu, kalau orang udah bisa meneliti semua kitab suci, membandingkan, dia sudah hafal ayat-ayat dari kitab suci Tripitaka, kitab suci Weda, kitab suci Bible, terus dibandingkan dengan Al-Quran, itu tuh udah bukan kita bisa bilang bukannya main-main lagi gitu kan. Memang kenyataannya memang di Al-Quran itu nggak ada kontradiksi gitu. Dari situ saya yakin memang patokan agama itu memang dari kitab sucinya gitu kan, bukan dari pengikut-pengikutnya gitu kan. Kalau kata orang mah Islam itu agama teroris apa, saya mah nggak percaya seperti itu, karena saya melihat tuh dalam Islam nggak diajarkan teroris kok. Maksudnya nggak diajarkan kita untuk meneror orang, malah kan arti Islam itu sendiri kan selamat ya kan, arti Islam itu sendiri kan keselamatan, jadi kan damai gitu kan. Kita kan agama perdamaian gitu loh, bukan agama peperangan, bukan agama untuk meneror orang. Bahkan negara-negara yang memerangi itu kan nggak ada negara Islam, justru negara Islam yang selalu diperangi gitu loh dalam sejarah juga kan. Dari situ saya yakin ternyata ini hanya media-media aja yang selalu mendiskreditkan orang-orang Islam gitu. Makanya ada Islamofobia seperti itu kan, ketakutan kepada orang-orang Islam. Itu karena mereka itu hanya korban dari media-media yang selalu menjelek-jelekan atau memfitnah orang-orang Islam gitu, orang Muslim gitu loh. Seperti itu sih Aki. Jadi saya ya melihatnya ya ajarannya lah, dari kitab sucinya. Saya nggak pernah melihat dari perilaku orang-orangnya, walaupun kata orang Kristen itu kan, lihat itu pohon itu kan, kalau pohonnya baik buahnya baik katanya kan gitu. Kalau menurut saya ya enggak juga lah, nggak selalu begitu. Bukan berarti kalau katanya kalau agamanya baik ya berarti pengikutnya baik, ya kan nggak jaminan kan, nggak semua pengikutnya itu kan menjalankan ajaran agamanya secara benar gitu kan. Bukan pepatah itu sebenarnya nggak berlaku kalau menurut saya, nggak berlaku untuk agama Islam ya. Mungkin kalau untuk agamanya selain Islam ya itu mah terserah, tapi kalau menurut saya justru pengikutnya itu nggak menjamin gitu loh. Kalau pengikutnya buruk, berarti agamanya buruk gitu, enggak gitu loh. Kalau menurut saya justru bukan patokannya bukan dari situ, tapi dari kitab sucinya, dari syariatnya, seperti itu. Ngomongnya teteh ini kan gitu ya. Kenapa? Makanannya apa teh? Makanannya nasi. Enggak, karena saya mungkin udah terbiasa ceramah kali ya. Saya tuh kalau saya tuh suka menceramahi orang gitu. Jadi kadang-kadang saya suka kesel gitu nanti kalau ada orang tuh suka menghakimi gitu. Maksud bilang, wah Islam tuh begini begitu. Apalagi kan kalau orang Kristen gitu, kalau lagi masuk ke Zoom saya tuh suka berdebat gitu ya. Suka kayaknya terlalu memvonis gitu orang Islam tuh. Orang Islam tuh begini, teroris apalah katanya, suka apa bom bunuh diri segala macam. Mereka tuh terlalu termakan media gitu. Itu kan oknum. Yang melakukan bom bunuh diri itu bukan orang Islam. Dalam Islam mana diperbolehkan melakukan bunuh diri. Terus pendidikan
Kenapa? Pendidikannya apa Teh Sivana ini? Saya lulusan Trisakti tahun 90, jurusannya accounting, tapi di D3 bukan yang S1 gitu. Barangkali pernah punya prestasi begitu secara akademik? Enggak sih, saya standar aja ya. Saya nggak pinter-pinter amat waktu kuliah ya, nilainya juga pas-pasan. Cuman saya dulu sempat kerja di Philip, yang tadi saya bilang kan saya pernah ditugaskan ke Surabaya dan ke Bandung untuk mengaudit pembukuan di sana gitu kan. Saya di Philip 3 tahun gitu. Jadi sebelum saya akhirnya mau buka sanggar senam, saya berhenti dari Philip, saya buka sanggar senam sampai akhirnya saya menikah gitu. Saya tutup sanggar senamnya karena pindah ke Bandung menikah gitu. Sanggar senam artinya pelatih senam ya? Iya, saya belajar di Marta Tilaar, jadi saya instruktur senam dan fitness tapi yang ada sertifikat gitu, karena saya kursus, jadi bukannya otodidak gitu. Saya memang basically saya bisa, memang hobi senam gitu, memang kalaupun saya nggak kursus mungkin saya bisa ngajar senam, tapi saya pengen secara profesional gitu, jadi saya belajar gitu kursus untuk jadi instruktur gitu, instruktur senam gitu. Kalau usia 50 seperti saya ini cocoknya senam apa Teh? Senam jantung sehat. Jalan kaki itu. Iya, senam jantung sehat. Jadi lebih banyak ini ya, olahraganya jangan terlalu keras gitu, jangan lari-lari gitu. Kalau bisa jalan cepet aja. Karena kan kalau udah umur 30 tahun ke atas tuh persendian tulang ini kan udah mulai menurun ya. Jadi nggak boleh yang ada hentakan-hentakan kayak loncat-loncat tuh udah nggak boleh kalau udah 30 tahun ke atas gitu. Jadi lebih cenderungnya ke low impact gitu. Kalau high impact itu kan lebih banyak tekanan-tekanan kayak loncat-loncat gitu, lebih energik gitu. Oh, sukaan saya badminton ini. Iya, kalau badminton kurang gitu bagus itu Akhi kalau buat jantung ya. Jadi jantung itu tadinya cepat terus tiba-tiba pelan gitu kan ritmenya kan. Kalau kita lagi ngejar bola kan cepat lagi lari, otomatis detaknya itu nggak teratur gitu. Kalau yang lebih bagus itu kayak jalan cepat gitu ya, jalan cepat gitu. Kalau nggak yang menjadi kardio kita tuh statis gitu, terus menerus gitu, stabil gitu. Jadi nggak ntar cepat ntar pelan kayak main bola, itu juga sebenarnya kurang bagus sih kalau main sepak bola itu. Itu sih kalau jalan cepat itu olahraganya kakek-kakek itu. Ya kalau nggak lari-lari lah, lari santai gitu, lari-lari tapi jangan yang jangan yang terlalu keras itu, naik sepeda boleh, terus lari boleh, tapi jangan yang terlalu berat-berat lah olahraganya kalau yang udah di atas 40 tahun gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Lanjut. Iya. Nah, sebelum memutuskan bersahadat, apakah Teteh minta izin orang tua, saudara gitu? Oh enggak sih, mama saya kalau saya minta izin ya pasti dia nggak mengizinkan juga, karena kan anaknya satu udah masuk Islam, dia juga kan memang udah nggak setuju ya waktu kakak saya menikah itu. Kakak saya juga tanpa sepengetahuan orang tua, jadi dia menikah itu secara diam-diam. Jadi ketika dia sudah menikah dia baru bilang dia udah menikah lagi, udah masuk Islam. Jadi mama saya juga udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan gitu. Jadi mama saya juga udah nggak bisa melarang karena sudah terjadi, udah masuk Islam, KTP-nya udah Islam katanya. Sekarang dia udah masuk Islam. Jadi maaf. Jadi saya juga ketika saya mau masuk Islam, saya juga nggak ngomong-ngomong gitu sama mama saya diam-diam aja gitu. Jadi ketika saya sudah bersahadat ya baru saya bilang gitu, dia baru tahu. Terus waktu itu juga saya nggak seketika seperti sekarang gitu ya, saya kan udah berhijab terus ya, berkerudung terus. Dulu awal-awal saya berkerudung juga dia sempat ngapain sih lo kerudung gitu kan, pada dia tahu saya udah masuk Islam gitu, nggak usah pakai tudung, dia bilangnya pakai tudung, ngapain pakai tudung gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah sih dia udah mulai bisa mengerti lah kalau saya juga suka sholat di kamar dia gitu kan. Saya kan tiap hari kan ke rumah mama saya, jadi kan dia ngelihat saya sholat di kamarnya. Cuman ya kalau mama saya sih ya sebenarnya dalam hatinya mah kurang setuju gitu saya masuk Islam, karena kan nggak ada yang mengikuti jejak agamanya dia gitu. Dia pengennya saya tuh dulu Buddha Jepang gitu. Saya dulu sempat juga disuruh belajar Buddha Jepang sama dia, suruh sembayang gitu. Cuman ketika saya dulu sembayang Buddha Jepang, saya pikir ini saya lagi sembayangin apa gitu ya, sembayangin kertas gitu ya, saya minta-minta sama kertas ini bisa ngasih saya apa gitu. Kayaknya malah aneh gitu. Saya tuh dulu tuh boleh dibilang religius juga sih. Jadi ketika saya berdoa itu saya selalu berdoa dalam hati saya gini ya, saya berdoa ini kepada Tuhan yang benar atau enggak ya gitu, takutnya apakah kepada Tuhan yang salah gitu. Saya selalu dalam hati saya begitu, walaupun saya waktu itu kan belum kepada Allah Yehuwa itu kan. Jadi saya ini berdoa kepada Tuhan yang mana gitu kan. Agama itu banyak gitu, ada Buddha, ada Hindu gitu kan, dalam pemikiran saya waktu itu gitu. Dan ketika saya jadi saksi Yehova, saya baru menyebutkan kepada Allah Yehuwa gitu. Saya pikir ini udah pasti tertujunya
menyembahnya kepada Allah yang namanya Yehuwa gitu. Nah, tapi saya waktu itu belum belajar tentang Islam, jadi saya belum tahu kan tentang kitab suci Al-Quran gitu. Saya belum tahu seperti itu, Aki. Oke, tapi mama sempat marah nggak tadi? Mama ya iyalah sempat waktu itu bilang apaan tuh, katanya Islam tuh tai, katanya gitu. Pokoknya kata-katanya kasar lah, pokoknya tai kucing katanya. Saya bilang, Mas, saya bilang nggak boleh begitu, saya bilang ngata-ngatain agama Islam. Saya bilang walaupun mama nggak mau, walaupun saya bukan Islam aja saya nggak pernah ngatain agama Islam yang jelek-jelek. Saya bilang apaan sih tuh, katanya Islam, katanya Allah, katanya tai kucing lah, apa segala kayak gitu-gitu yang kasar-kasar gitu. Sempat marah gitu. Saya bilang ya nggak boleh begitu. Sampai sekarang juga, kalau kemarin ini aja dia masih sempat, saya kan disuruh bantuin, kebetulan mama saya kan itu kan bikin mie gitu ya, bikin mie sendiri. Saya disuruh bantuin bikin mie. Saya bilang ntar dulu, saya mau sholat dulu. Alah ngapain sih sholat segala gitu, masih ngomong gitu dia. Kayaknya masih gimana sih, memang dia kan kayaknya fanatik gitu ya sama agama dia gitu. Kayaknya kalau saya nggak mau megang-megang yang ada babi-babi aja, kayaknya dia udah, lu fanatik banget sih lo gitu, kayaknya nggak mau megang-megang babi-babi loh. Saya bilang ya bukan soal fanatik, kalau sini kan memang dalam Islam kan memang nggak boleh. Saya bilang kalau gitu semua orang Islam juga fanatik dong. Saya bilang gitu, memang dalam Islam kita dilarang untuk makan babi, ya masa kita mau melanggar ajaran agama. Sekarang kalau dia sendiri aja, kalau dia mau sembahyang saya larang-larang dia sembahyang, apakah dia juga nggak marah? Ya kan, itu kan kebebasan dalam beragama, nggak boleh begitu. Justru yang fanatik itu dia, bukan saya. Dia ngatain saya fanatik, katanya lu fanatik banget sih. Saya emang nggak fanatik, saya bilang justru yang fanatik itu malahan mama saya gitu kan. Mudah-mudahan mama Teh Sifina ini mendapat hidayah dan Sifana, Safina ya Teh Sifana, mudah-mudahan mamanya mendapat hidayah dan ya amin, amin. Menjadi lebih baik dengan menjadi muslim, sehingga mudah-mudahan dengan akhlak yang baik itu mama terbuka hidayah. Iya. Satu Teh, tadi kan sempat dibilang kalau di Kristen Yehova tadi kan banyak aturan gitu ya. Karena Teteh nggak suka dengan itu. Nah, kalau masuk Islam gimana Teh? Di Islam kan banyak aturan. Ya banyak aturan, tapi kan dalam Islam itu aturannya kan jelas. Kalau dalam saksi Yehova itu nggak jelas aturannya. Jadi cuma sekedar kamu nggak boleh begini-begini, nggak boleh bergaul sama, nggak boleh punya teman dekat sama orang di luar saksi Yehova. Tapi alasannya apa kan dia nggak kasih tahu. Kalau dalam Islam itu kan jelas ya kan, nggak boleh apa, nggak boleh makan babi. Kenapa haram? Satu kan memang karena banyak penyakit di dalam babi itu ya kan, buat membahayakan kesehatan kita juga. Terus kenapa kita nggak boleh meminum alkohol? Kan jelas itu merusak kesehatan, kan jelas gitu. Dalam Islam itu bahkan saya baru tahu kan, kayak misalkan kita masuk kamar mandi harus kaki kiri dulu, harus baca doa dulu, pakai sendal harus kaki kanan dulu. Dulu kan nggak, walaupun dulu nggak ada peraturan seperti itu, tapi menurut saya itu bagus gitu loh. Itu ada semua tuh ada Allah memberikan perintah itu pasti ada manfaatnya buat kita lah gitu. Maksudnya karena kenapa kita harus berdoa masuk di kamar mandi? Karena kamar mandi itu kan tempat yang kotor, yang najis, tempat sarangnya para setan gitu kan, para iblis. Jadi saya di situ baru tahu kan, oh kenapa dalam Islam itu justru mengajarkan kebersihan gitu kan. Bahkan ketika kita mau beribadah aja harus berwudu gitu, harus mencuci tangan, itu kan semua ada manfaatnya. Wudu aja kan ada manfaatnya dari gerakan kita membasuh tangan, itu semua ada manfaatnya dari gerakan sholat. Itu tuh semua Allah itu sudah memberikan peraturan itu sebenarnya buat manfaat manusia. Jadi bukan untuk mengekang manusia, Bu. Apa yang paling berat yang dirasakan Teteh dalam proses hijrah itu? Yang paling berat itu yang sejak saya masuk Islam ya, terutama yang saya alami itu dalam hal perekonomian gitu ya. Terus terang kan banyak orang bilang, oh masuk Islam dia karena mau dapat duit. Justru saya terbalik, justru saya ketika saya masuk Islam ekonomi saya malah menurun. Jangan bilang, wah dia masuk Islam tuh karena dia mau dapat duit, dia dibayar, dia supaya dia kaya. Saya enggak, saya masuk Islam, saya bukannya saya secara ekonomi saya bukannya istilah kata mah berkelebihan gitu. Justru saya malah selalu apa ya, diboleh bilang ya cukup lah, cukup untuk makan gitu kan. Setidaknya Allah selalu mencukupi kebutuhan saya gitu. Tapi enggak dibilang saya tuh pengen dapat duit gitu, saya masuk Islam supaya saya banyak duit, enggak. Justru saya malah gimana ya, dibandingkan saya dulu sebelum saya masuk Islam, malah saya lebih makmur dulu gitu loh sebelum saya masuk Islam gitu secara ekonomi gitu. Justru saya sekarang harus berjuang gitu. Ketika saya masuk Islam, justru saya malah ekonomi saya malah mulai dari nol lagi gitu ya. Bukan berarti oh kalau dia mau alam dia pasti susah hidup atau apa, enggak juga. Menurut saya sih itu semua kembali lagi kepada kita serahin semuanya sama Allah. Kalau kita mau berikhtiar, kita mau berdoa, pasti Allah akan kasih jalan gitu loh. Saya mah selalu istilahnya mah, walaupun ekonomi saya lebih baik dulu daripada sekarang setelah saya jadi mualaf, tapi saya nggak merasa
wah saya menyesal gitu masuk Islam. Enggak juga, justru saya ya mungkin memang ini takdir saya kan baru percaya adanya takdir itu setelah saya masuk Islam. Ya mungkin ya Allah menakdirkan saya begini, ya udah terima aja, kita kan nggak bisa melawan takdir. Ya kan, pasti dibalik ini semua Allah kan akan memberikan sesuatu yang lebih indah daripada yang kita bayangkan gitu. Mungkin kita bayangkan, kok kayaknya hidup saya begini banget, itu menurut pandangan kita, tapi kan Allah punya rencana dibalik itu semua gitu kan. Jadi ya lebih baik ya berserah diri, kan Muslim itu kan artinya juga berserah diri. Jadi ya berserah diri aja sama Allah, ya kita ikhtiar juga, berusaha, ya berdoa, ya gitu aja. Yang jelas saya mah selalu bersyukur sih ya, walaupun istilah kata mas saya walaupun nggak berkelimpahan secara materi gitu ya, saya dibandingkan dulu saya lebih enakan dulu hidupnya daripada sekarang, tapi saya bersyukurnya ya setidaknya Allah masih mencukupi kebutuhan saya nggak kelaparan, saya masih bisa makan gitu loh, setidaknya gitu aja. Jadi nggak muluk-muluk lah gitu loh. Jadi orang tuh nggak muluk-muluk gitu, nggak terlalu pengen hidup gimana gitu, enggak, biasa aja saya mah. Jadi nggak terlalu termakan omongan orang juga, mau orang ngomong apa kek, pokoknya saya mah menjalani hidup saya sesuai dengan di koridor yang sudah ada gitu ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya saya jalankan, yang Allah larang ya saya jauhi, gitu aja gitu. Masya Allah. Tadi satu pertanyaan lagi deh. Apa lagi ya? Nah ini, apa yang Teh rasakan setelah masuk Islam dibanding dengan dulunya? Untuk Islam yang jelas sih ya saya merasa lebih punya tujuan hidup lah, maksudnya udah jelas gitu ya, tujuan hidup kita tuh apa gitu kan, maksudnya kita hidup ini untuk memperbanyak apa sih, apakah hanya untuk mencari uang gitu kan, memperbanyak materi kah gitu kan, setelah itu mati tujuannya kemana kan gak jelas gitu. Kalau di SCC kan katanya hidup di Firdaus di bumi, tapi kan kalau dalam Islam hidup untuk di surga. Nah tujuan kita kan di situ. Ya udah sekarang apa nih? Jadi saya punya tujuan gitu loh. Merasa tenang gitu, merasa tenangnya. Wah saya sudah berada di agama yang benar gitu kan. Tinggal saya menjalankannya aja. Maksudnya apa nih yang Allah perintahkan? Misalnya harus berbuat amal soleh. Ya udah perbanyaklah. Saya ingin berbanyak buat kebaikan gitu loh. Maksudnya untuk menabung pahala gitulah ibaratnya gitu ya, untuk bekal kita nanti di akhirat. Walaupun masih banyak melakukan kesalahan, dosa, tapi ya kita juga jangan lelah-lelah berbuat baik gitu kan. Maksudnya karena itu kan tujuan kita itu bukan hidup ini kan di dunia cuma sementara. Jadi kan yang abadi itu kan nanti di akhirat. Jadi lebih punya tujuan lah gitu, maksudnya lebih tenang karena sudah tahu kan, oh ternyata tuh saya ini sekarang sudah berada di agama yang diridhoi Allah gitu loh. Jadi ibadah kita juga kan gak sia-sia ya, karena saya orangnya paling gak mau gitu, kita udah beribadah tapi ternyata yang kita sembah itu bukan yang sesungguhnya pencipta kita gitu. Jadi kayaknya saya merasa saya selama ini saya ibadahnya kepada siapa, jangan-jangan kepada iblis gitu kan. Nah saya kan sekarang udah merasa yakin, saya sekarang beribadah menyembahnya kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah merasa lega gitu, merasa tenang, merasa lega, terus merasa punya tujuan hidup, merasa ya ada yang selalu menyemangati saya gitu, seolah Allah itu selalu menyemangati saya, maksudnya ya kamu tuh harus kuat gitu loh. Maaf saya jadi ini saya suka terbawa emosi gitu. Saya kadang-kadang yakin kalau lagi sholat aja saya suka nangis sendiri soalnya, jadi nggak tahu ya kenapa ya, kalau lagi sholat gitu, kadang lagi berdoa suka nangis, bukan hanya sholat, kadang-kadang nih yang saya pengalaman spiritual saya gitu loh. Kadang-kadang kalau lagi di kendaraan aja, jadi lagi di motor, kalau saya lagi lihat ya Allah gitu ya, saya suka ngeliat gitu, ya Allah kayaknya matahari tuh indah banget. Saya suka kayak bersyukur gitu loh. Maksudnya saya punya iman Islam itu, saya tuh merasa bahagia gitu. Maksud ciptaan Allah tuh indah banget gitu. Saya sampai bersyukur gitu loh. Saya sedihnya itu karena kenapa gitu, saya baru sekarang saya tahu tentang Islam gitu kan. Saya tuh bersyukur gitu, maksudnya bisa mengenal Allah gitu, bisa melihat maksudnya ciptaan Allah tuh indah banget. Lihat matahari tuh baru terbit tuh kayaknya saya, ya Allah gitu indah banget ciptaanmu gitu, kayaknya bersyukur banget gitu loh. Jadi itu yang membuat saya tuh suka sedih gitu, kadang-kadang suka lagi sholat aja suka nangis gitu, kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin karena saya cengeng juga kali ya. Mudah-mudahan itu tanda kebaikan ya. Iya, kadang-kadang suka gimana ya, hati saya tuh gampang tersentuh kalau ingat Allah tuh.
kayak ya Allah gitu, maksudnya kayak rindu gitu ingin bertemu dengan Rob gitu, dengan Robku, dengan Allah gitu, kayak saya rindu gitu ingin bertemu dengan Allah gitu kan, rindu ingin bertemu dengan Rasulullah gitu, kayak itu yang